Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Hai Sobat Budaya, perkenalkan nama saya Yohanes Kristofian. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk kalian semua di pameran karya seni online di Exora. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami dari Konsinas Masa mempersembahkan sebuah pameran virtual bertajuk The Exotic of Nusantara. Kami menyuguhkan karya-karya yang mengangkat keindahan dari berbagai wilayah di Nusantara. Untuk lebih lengkapnya, yuk bersama-sama kita saksikan di Exora. Selamat datang dalam sebuah pameran mahakarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi dari kami, Konsinas Masa. Terhormat Kepala Sekolah SMA N1 Jember dan Bapak Ibu Dewan Guru. Berikut kami persembahkan untayan cipta karsa seni rupa dengan tajuk The Exora, The Exotic of Nusantara. The Exotic of Nusantara merujuk pada keberagaman alam dan budaya Nusantara, dari Sabang hingga Merauke yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Kami merangkainya menjadi sebuah kisah ringan tentang menjelajah kebudayaan Nusantara melalui keestetikan karya seni rupa yang menyimpan makna di setiap detailnya. Mari berselancar bersama mengenal seluk-beluk Indonesia dengan keeksotisan budaya, namun bermakna satu, Bhinneka Tunggal Ika. Di suatu hari yang tenang, kita bersiap-siap berlibur menuju sebuah pulau yang terkenal dengan pantai kutannya, yaitu Pulau Bali. Sebuah pulau yang kental dengan budaya spiritualnya, yang tertuang dalam karya berjudul Pangraksa Dharma oleh Larasati Puspita Ningtyas. Pangraksa Dharma dibuat dengan teknik stilasi di atas kertas manila ukuran 70 x 50 cm dengan jangka waktu pengerjaan dari tanggal 26 hingga 28 Maret 2021. Karya yang sedang kita lihat ini menceritakan tentang objek barong macan, sebuah sosok pelindung spiritual sekaligus simbol kebaikan di Pulau Dewata, Bali. Pangraksa Dharma memiliki makna sebagai pelindung jiwa. Hal ini memiliki tujuan implisit bahwa orang yang menyaksikan gambar ini akan terkesan mendapat energi positif sesuai kepercayaan yang ada pada kebudayaan Bali tersebut. Sungguh makna dari sebuah karya yang begitu indah, bukan? Yuk, kita berpindah ke pulau selanjutnya. Setelah menapaki indahnya kebudayaan Bali, kita menuju detik-detik malam yang indah. Langit di Pulau Sumatera saat ini bersinar terang terkena semburat cahaya bulan. Potret bulan yang sedang kita lihat ini berjudul Sparkling Moon, karya Talita Sahda. Sparkling Moon dibuat dengan teknik stilasi di atas kertas manila ukuran 70 x 50 cm menggunakan drawing pen. Unsur seni rupa yang terpampang dalam gambar tersebut mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba, yang memiliki makna mulainya sebuah awal yang baru untuk mengubah segala sesuatu dalam diri manusia menjadi lebih baik. Umat Muslim di seluruh Indonesia turut menyemarakkan datangnya bulan suci Ramadan dengan serangkaian ibadah penuh makna. Tiap garis yang Talita ukir selaras dengan indahnya keadaan bulan di pertengahan Ramadan, yakni bulan sabit yang cemerlang dan penuh kemenangan. Untuk memperoleh kemenangan dalam segala aspek, diperlukan kerjasama yang kuat antara makhluk hidup yang ada. Konsep kerjasama yang terjalin kuat tersebut telah berhasil divisualisasikan oleh Camilla Pascayuna dalam karyanya dengan tajuk Siblings. Siblings yang digambarkan dengan teknik stilasi di atas kertas manila ukuran 70 x 50 cm ini memiliki sebuah rentetan kisah antara fauna dari Pulau Jawa, yakni Terenggiling Sunda, Ajak, dan Londo. Terenggiling Sunda, ia merupakan yang paling kuat badannya, bertugas untuk menopang kedua saudaranya dan menjadi hewan terkuat untuk mengantar jalannya petualangan. Londo atau yang tampak seperti iguana di dalam gambar, memiliki posisi untuk menunjukkan arah perjalanan hidup dan memandu kedua saudaranya menuju ke arah yang lebih baik.
menyusul di belakang. Ajak atau serigala khas Indonesia. Ia memiliki tugas untuk menjaga saudaranya dan melindungi dari mara bahaya yang akan datang. Sungguh sebuah harmonisasi antara makna kerjasama dan tolong-menolong satu sama lain dalam hidup yang dituangkan dalam visual fauna eksotis Nusantara. Masih terjun dalam dunia fauna Nusantara, kita akan bergerak sedikit ke Pulau Papua untuk menyaksikan sebuah karya eksotis dari Vania Erly berjudul Wonderful Cendrawasih yang digambar di atas kertas manila ukuran 70 x 50 cm dan memiliki rentang waktu pengerjaan dari tanggal 28 Maret 2021. Wonderful Cendrawasih berkisah mengenai salah satu spesies burung endemik yang terkenal dari Nusantara bagian timur, yakni burung cendrawasih. Burung ini terkenal akan warna bulunya yang cerah dan menawan, dan sering dijuluki sebagai Bird of Paradise. Cendrawasih merupakan satwa yang dilindungi dan menjadi simbol kebanggaan rakyat Nusantara, khususnya Papua, yang perlu dilestarikan, sebab keberadaannya saat ini semakin langka karena perburuan liar dan deforestasi lahan hutan. Memasuki akhir karya 2 dimensi, kita akan berjalan-jalan bersama untuk menikmati keindahan bawah laut Bunaken, Sulawesi, melalui lukisan karya Rahmagina dengan judul Quiet Feel on the Sea. Lukisan yang dilukis dengan teknik dekoratif di atas kertas kanvas ukuran 70 x 60 cm menggunakan cat akrilik sebagai dasar pewarnaannya, serta dibuat dalam kurun waktu 20 hingga 29 Maret 2021. Quiet Feel on the Sea mengisahkan tentang keindahan bawah laut dari perairan Nusantara. Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah di dalamnya. Ikan, penyu, hingga pegunungan yang tampak pada lukisan tersebut menggambarkan keindahan alam yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, lukisan ini membawa seluruh penikmatnya untuk selalu tetap menjaga dan melestarikan alam Indonesia, serta menggunakannya dengan sebijak mungkin. We love Indonesia. Hai, selamat datang kembali. Setelah puas menikmati nuansa eksotis dari Nusantara tercinta melalui sentuhan karya 2 dimensi, kini kita akan beralih menuju beberapa karya seni 3 dimensi yang menakjubkan dan sirat akan makna yang dalam terhadap alam dan kebudayaan Nusantara. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib tahu dan mengenal kekayaan dan kekhasan sumber daya yang ada di Indonesia. Timothy dan kawan-kawan menunjukkan pengetahuannya mengenai Indonesia ke dalam karya 3 dimensi berjudul 3D Paper Clay Across the Ocean yang memiliki nilai estetika dari color palette-nya yang menyejukkan, yaitu biru laut dan putih dengan motif laut lepas sebagai lambang bahwa Indonesia adalah negara maritim yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Selain nilai estetika, karya ini juga menjadi langkah awal dari gerakan melestarikan lingkungan, berupa pemanfaatan barang bekas, yaitu koran bekas yang murah harganya serta mudah dicari di mana-mana, menjadi sebuah barang yang memiliki nilai guna tinggi. Pembuatan karya ini menggunakan teknik cetak dan memakan waktu selama beberapa hari pada bulan November 2020 sebagai proses pembuatannya. Setelah berhari-hari kita terapung menyusuri lautan kepulauan Nusantara, kita sampai pada sebuah pulau yang memiliki jenis tanaman mini yang menarik. Kita bingung bagaimana cara mendeskripsikan bentuk dari tanaman tersebut. Namun, Hanif dan kawan-kawan berhasil mendeskripsikannya melalui karya 3 dimensi berjudul Integrity in Bonsai Newspaper. Karya yang dibuat mulai tanggal 5 sampai dengan 19 November 2020 ini merupakan replika bentuk tanaman bonsai yang berbahan dasar kertas koran. Bonsai yang tumbuh kokoh dengan satu batang yang besar pada awalnya, kemudian tumbuh dengan cabang-cabang yang lebih kecil. Hal ini melambangkan Nusantara yang berbangsa satu, lalu tumbuh dan berkembang menjadi ragam budaya dalam aspek suku, bahasa, lagu, tarian, rumah adat,
dan lainnya yang masih berasaskan satu bangsa, yakni Indonesia. Selain itu, Integrity Inbound Newspaper juga menampilkan keindahan yang luar biasa melalui tampilan bunga dan bebatuan putih yang melambangkan kesucian. Pengerjaan karya ini menggunakan teknik pilin dan tempel dengan alat tang, gunting, lem tembak, dan bahan berupa pot, cat, pelitur, dan bunga artifisial. Sehabis berkeliling, menyusuri keragaman karya 3 dimensi, kalian berpikir, mengapa Indonesia bisa memiliki banyak keragaman flora dengan ciri khas sendiri dari bagian barat hingga bagian timur? Ternyata hal ini dipengaruhi oleh letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki kualitas tanah yang mampu menumbuhkan berbagai macam flora. Salah satunya bambu. Bambu ini berhasil dimanfaatkan oleh Naswa dan kawan-kawan menjadi sebuah seni rupa 3 dimensi berjudul Lampu Hias Bambu. Karya ini menggunakan teknik pahat dan motif pahat yang digunakan masih berbau natural berupa motif bunga dan rerumputan. Karya ini mempertahankan dan mempertegas wujud dan warna asli dari serat batang bambu, sehingga terlihat lebih menonjolkan kesan kesejukan dan natural. Lampu hias bambu tersebut dibuat dari tanggal 8 November sampai dengan 12 November 2020 dan memiliki nilai fungsi sebagai media penerangan serta nilai estetik sebagai penghias ruangan. Dilanjut dengan karya 3 dimensi dari dia dan kawan-kawan yang berjudul Terra Floss, kependekan dari Terrace the Flower Face. Karya ini menggunakan teknik rakit dengan menyambung potongan-potongan stick menjadi sebuah karya seni baru. Terra Floss merupakan hasil seni kriya terapan yang berguna sebagai vas bunga dan penghias ruangan. Karya tersebut dibuat pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2020 dengan makna peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makna ini datang dari rangkaian stick yang membentuk kesan teralis dan bersama-sama menguatkan untuk menopang pot-pot mini yang ada di atasnya. Visualisasi dari pesan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan, khususnya berkaitan dengan salah satu budaya bangsa, yakni gotong royong. Dengan gotong royong, rakyat Indonesia akan mampu menyelesaikan masalah secara bersama-sama, tidak rapuh, dan beban tersebut dapat selesai dengan cepat. Karya yang berbahan dasar stik es krim tersebut memiliki kesan mewah dan elegan karena sentuhan warna emas pada stik-stik kayunya. Sebagai penutup, Devi dan kawan-kawan menciptakan sebuah karya seni rupa 3 dimensi berjudul Tas Rajut Bunga. Tas ini dibuat dengan menggunakan teknik makrame, yaitu membuat suatu benda dengan simpul menyimpul benang satu dengan benang yang lainnya. Teknik makrame ini dipilih karena melambangkan Indonesia sebagai negara yang jika bersatu akan menjadi suatu negara yang kokoh. Sama halnya dengan tas tersebut, yang setelah dirajut akan menjadi sebuah tas dengan konstruksi yang kokoh. 3 buah bunga dengan warna berbeda yang dirajut berdekatan melambangkan Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pemilihan warna pastel dalam pembuatan karya tersebut melambangkan negara yang nyaman,
tentram, damai jika Indonesia bersatu. Bahan yang digunakan adalah benang rajut poliseri dengan alat hakpen dan teknik makrame mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 17 November 2020. Sebelum kita akhiri pameran di Exora, yuk kita saksikan hiburan dari Dia dan Rasta. Nuansa Budaya Indonesia oleh Destriani Hamidah. Indahnya negeri ini dalam buayan Ibu Pertiwi. Negeri ini dipenuhi dengan keberagaman, nuansa keindahan budaya Indonesia. Bangsa ini kaya akan budaya, penuh dengan simfoni yang indah. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ini bangsa kita. Ini negeri kita dan ini kebudayaan kita. Kita hidup, kita dewasa dalam negeri tercinta Indonesia. Jelasin dong, kenapa kelompok kalian memilih bambu sebagai media karya kalian? Kita memilih bambu karena pertama bambu itu mudah ditemui di lingkungan sekitar kita ataupun di rumah-rumah para anggotanya. Dan yang kedua, kita mengangkat tema flora untuk membuat karya seni ini. Kalau boleh tahu, kalian pakai teknik apa sih? Untuk tekniknya kita menggunakan teknik pahat, namun ada kesulitan dalam mencari alatnya. Jadi kita menggunakan bor untuk membuat ukiran-ukiran di bambu tersebut. Pernah ikut pameran kayak The Exora gini nggak sebelumnya? Belum pernah. Berarti ini pertama kalinya ya? Iya. Jelasin dong, apa aja yang kamu rasain? Tentunya perasaannya sih senang, bangga, dan senangnya juga dapat pengalaman baru, bisa kenal pelukis-pelukis yang lain-lainnya. Udah sih gitu aja. Lukisan apa sih si Blinks ini? Jadi lukisan saya tuh terdiri dari 3 hewan yang berasal dari Indonesia. Nah, itu ada ajak, londo, sama terenggiling Sunda. Ada nggak pesan yang ingin kamu sampaikan lewat karyamu yang satu ini? Ada, jadi terenggiling Sunda, ajak, sama londo ini terinspirasi dari saudara-saudara saya. Jadi yang terenggiling Sunda itu karena kulitnya paling kuat, dia berada di bawah, yaitu dia menopang 2 saudaranya.
Nah, kemudian yang londo itu kan dia iguana gitu kan, tahu tentang arah-arah gitu. Nah, itu adalah kakak cowok saya. Jadi dia itu yang mengarahkan dua saudara perempuannya untuk menjalankan hidupnya. Nah, yang ketiga itu ada ajak anjing dari pulau di Indonesia. Nah, dia itu melindungi dua saudaranya dari belakang, karena itu gambar ajaknya itu ada di belakang. Selama proses pembuatan karyamu, ada nggak sih kendala yang kamu temui? Kalau kendala tentunya ada. Kalau gitu, apa solusimu untuk kendala-kendala itu tadi? Saya sebutkan kendalanya dulu ya. Jadi kendala terbesar, dua terbesar kami di kelompok ini adalah cuaca yang pertama dan jenis kertas. Cuaca solusinya yang kami temukan yaitu menunggu cuaca yang pas, yaitu yang terik dan panas agar cepat kering mangkoknya. Kalau basah hujan itu nggak bisa kering, nggak bisa untuk ke proses selanjutnya. Yang kedua yaitu jenis kertas. Solusinya itu kami kan mencoba banyak-banyak kertas, dari mulai kertas majalah lain-lain, tapi yang paling pas yaitu kertas koran. Dah, itu aja Mas. Kasih tahu dong teknik apa yang kamu pakai di lukisanmu ini. Jadi teknik yang saya pakai ini merupakan teknik stilasi di atas kertas manila berwarna putih. Kalau gitu, jelasin apa makna dari lukisanmu yang satu ini. Jadi di dalam lukisan saya ini kan terdapat sebuah wajah dengan dua sisi yang berbeda. Nah, dua sisi ini merupakan perwujudan dari kebaikan dan kejahatan di dalam mitologi Bali. Jadi kedua makhluk ini berperang bukan dalam hal memusnahkan satu sama lain, tetapi berperang dalam menyeimbangi satu sama lain. Jadi bagi saya makna lukisan ini merupakan pengingat bahwa di dunia ini tuh ada kejahatan, ada juga kebaikan, dan dua hal ini harus ada dan dalam porsi atau keadaan yang seimbang agar kehidupan tuh bisa jadi damai dan tenang. Jadi secara harafiah lukisan saya ini bermakna dua perbedaan yang hidup dengan harmonis. Pernah belajar merajut nggak sebelumnya? Belum pernah. Berarti ini pertama kali ya? Susah nggak sih merajut? Waktu pertama kali itu rasanya susah karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Tetapi lama-kelamaan terasa lebih mudah. Jelasin dong gimana perasaanmu jadi salah satu yang karyanya dipajang di The Exora. Perasaan saya ya senang sih, karena hasil karya saya bisa dipajang di pameran kelas. Kalau boleh tahu, inspirasinya dari mana sih? Saya terinspirasi saat malam hari saya melihat langit, dan pada saat itu terdapat bulan sabit yang indah dan terang benderang. Dan kebetulan sebentar lagi saya sebagai umat muslim akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Sehingga saya menjadikan itu sebagai inspirasi saya untuk melukis. Filosofi apa sih yang terkandung di dalam TerraFlows ini? Nah, untuk filosofi dari TerraFlows sendiri mengangkat dari salah satu peribahasa Indonesia, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mengapa dikatakan demikian? Sebab dalam karya kita terbentuk seperti teralis khusus dari stik es krim, yang dimana mereka itu berusaha untuk menopang beban dari pot-pot yang ada di atasnya. Jadi mereka bersama-sama untuk menopang beban tersebut, sehingga dapat dianalogkan dengan makna dari peribahasa Indonesia, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sejak kapan sih kamu mulai menekuni dunia karya seni dua dimensi? Jadi saya menekuni melukis seperti ini itu sejak dari TK. Saya mengikuti eskul melukis. Kalau boleh tahu, dari mana inspirasi karyamu yang satu ini? Saya melukis seperti ini tuh mendapat inspirasi dari keindahan alam Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pulau, dan dengan
lautan yang sangat luas. Jadi saya menggambarkannya dengan lautan, keindahan lautan dan gunung yang menggambarkan kepulauan Indonesia, serta Indonesia yang memiliki berkecukupan energi surya dan digambarkan dengan matahari yang besar. Berapa lama sih waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan karyamu? Saya dan kelompok saya menyelesaikan karya 3 dimensi ini kurang lebih selama 14 hari atau 2 minggu. Wah, cukup lama ya, 2 minggu. Lalu bagaimana perasaanmu saat karyamu akhirnya jadi? Perasaan saya tentunya lega, terus senang juga, bahagia, dan ya seneng lah pokoknya. Nah, cukup sekian perjalanan kita dalam The Exola Art Exhibition. Terima kasih sudah berjalan mengelilingi Nusantara bersama kami. Jangan lupa ya tulis kesan dan pesan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Mati lampunya. Duh. Terus sambil tengah. Terus, baru lagi. Mati lagi ya Allah. Loh. Ini bagus, Pak. Bagus. Nah, tapi kalau bisa dikuningin. Udah diem Pak ya. Udah belum gitu. Dulu, Pak. Lagi. Kayak tuh anak jualan no. Ya, Bes. Oh iya lampunya. Lampunya Bes ya. Apa wes kan biru-biru. Coba itu bisa nangkap sinar kuning enggak? Tapi udah bagus kan? Iya gak sih? Udah bisa kan? Udah nonton. Udah dikasih lampu apa yang sensor nggak usah dikasih itu gak sih? Gak nonton gak nonton dia dicetak. Tadi gak usah. Kalau gitu deh lampu sorot gak sih Maya? Oh iya di situ ya. Apa ya? Oh shish. Sensor ta? Di sorot-sorot. Oh iya sensor. Lampu tidur. Ada emang gitu gak sih kayak satu episode? Kalau anime enaknya memang langsung jos daripada iya daripada nunggu ongoing. Dulu aku waktu lihat Black Clover ya. Bagus itu. Ah, bosan aku. Panjang kayak Naruto jadinya. Naruto warna biru. Oh iya sisa. Ternyata langsung sampai Lihat kan guys. Ya. Setiap hari Jumat deh. Tapi katanya OP-nya bagus-bagus itu. Lagunya. Iya, lagunya. Oh, OP-nya. Perwakilan atau kita mengalami kesulitan. Hanya hilang Talita. Kemudian di sini. Hai guys, so selesai hari ini hari ke bohong ya? Beneran? Hari keempat. Dadah. Dadah. Dia dadah, ini talentnya. Makasih anak perlengkapan nih satu ini. Nih mbak-mbak parkir 2.000 apa 1.000? Lo 5.000. Tawani ya, oh gitu. Ayo, terima kasih untuk hari-hari ini. Terima kasih ya. Ini yang punya rumah. Ye. Si cekrek sudah foto aja senengan rek. Ini anak-anak perlap, makasih ya. Danang makasih Nang. Besok hari terakhir datang semua ya. Ya. Dadah. Iya. malam kayak Senin lagi. Besok jangan nyaret ya. Oke. Anak dokumentasi makasih. Itu yang ulang tahun. Wih, yang ulang tahun. Wih, ABD. Sini Nip, enggak kelihatan Nip. Ayo. Sini Nip. Nip, sini. Nih. Selamat buat Hanif, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur. Kamu minggir bisa enggak? Baru. Yeay. Kau nikah ta?